Korea itu minusnya bahkan jauh lebih dalam, 5% lebih ya, 5,4%. Kemudian di Hong Kong, kemudian India, Singapura, dan Tiongkok juga secara regional melemah. Juga emas juga melemah pada hari ini. Jadi kita melihatnya ini juga untuk perspektif yang lebih luas dan lebih global begitu ya. Jadi market kita hari ini walaupun turun, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita lihat. Dan kalau kita lihat hari ini saham-saham yang turun adalah saham-saham yang selama ini memang harganya sudah tinggi begitu ya. Jadi kalau kita melihat investor melakukan rebalancing portofolio mereka. Dan kemudian nanti kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus, nanti Pak Pandu silahkan menyampaikan yang dari sisi investor. Itu kalau kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus itu naik ya, cukup walaupun sedikit tapi naik begitu ya. Jadi ini satu hal yang positif bahwa investor melihat untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus mengalami kenaikan hari ini. Tetapi saham-saham yang turun hari ini kebanyakan adalah dari saham-saham memang secara harga sudah naiknya terlalu tinggi begitu ya. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah mencermati perkembangan yang sangat dinamis ini. Kami ingin memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien. Dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik. Dan kalau kita melihat kalau investasi di saham di pasar modal itu kan ngelihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik, dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang. Dan kita semua di sini OJK, SRO, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik begitu ya. Kemudian kalau terkait hari ini pasti teman-teman juga menanyakan bagaimana update dari pertemuan dengan MSCI, betul ya? Nah, tadi dari pertemuan dengan MSCI tadi, sore tadi sudah selesai, dihadiri oleh perwakilan SRO, OJK, dan juga dari Danantar juga hadir. Kemudian nanti detailnya kami minta pada Pak Hasan Fauzi untuk menyampaikan. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Kiki, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan hormati hadir di gedung bursa. Saya dan Bu Kiki sesuai komitmen kami hari ini juga berkantor di gedung Bursa Efek Indonesia ini. Tadi seperti rekan-rekan ketahui, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal kami OJK, kemudian juga SRO yang dalam hal ini dihadiri oleh perwakilan dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tadi juga ada rekan-rekan dari Danantara ikut hadir dalam pertemuan dengan tim analis dari indeks provider global yaitu MSCI. Untuk reminder saja, apa yang menjadi concern MSCI itu sangat align atau selaras dengan beberapa program rencana aksi kami yang kemarin Bu Ketua, Bu Kiki canangkan dari 8 rencana aksi, khususnya terkait dengan klaster transparansi yang terkait dengan pengungkapan ultimate beneficial ownership dan juga terkait dengan likuiditas untuk mendorong peningkatan free float sebagai kebijakan baru di pasar modal kita. Rekan-rekan sekalian, secara umum hari ini yang dilakukan adalah OJK bersama Bursa dan KSCI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal utama tadi. Dan kemudian kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu yang terkait, yaitu bisa saya bacakan terkait dengan disclosure atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kita komitkan untuk dapat dilakukan untuk kepemilikan saham di atas bahkan 1%. Kemudian yang kedua,
kita akan menghadirkan granularity atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di KSEI. Yang kita ketahui saat ini terbatas hanya di 9 tipe investor utama, tapi nanti akan dirinci menjadi 27 subtipe investor yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan beneficial ownership dari pemilikan saham tersebut. Kemudian juga yang ketiga, kami juga sudah menyampaikan proposal terkait rencana kenaikan free float dari pengaturan saat ini di minimum 7,5% menjadi 15%. Yang tentu pelaksananya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku dalam hal ini. Teman-teman sekalian, diskusi pada pertemuan itu berlangsung dengan sangat baik dan kemudian kami mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan di level pertemuan di tingkat teknis. Bahkan dari pihak MSCI menyediakan diri untuk memberikan guidance pada saat menjelaskan bagaimana metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka lakukan pada akhirnya. Dan kita bersepakat dan kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud. Jadi mudah-mudahan ini menjadi progres yang baik yang pada saatnya tentu melalui evaluasi akhir kita berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan pada saat itu. Demikian mungkin Bu Kiki yang dapat kami sampaikan. Pak Terima kasih. Hasan, nanti untuk progres juga pasti kita akan sampaikan ke teman-teman media gitu ya. Untuk selanjutnya kami mengundang Pak Pandu untuk menyampaikan. Pak Pandu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi melanjutkan juga meeting dengan MSCI berjalan dengan baik dan konstruktif. Sekarang memang the devil is in the detail, harus detail nanti ke depannya. Tentu kami sebagai market participant juga merasa ini sesuatu yang nantinya tentu akan makin baik buat pasar modal kita. Mungkin juga observasi tadi dari Ibu Ketua, satu memang secara makro pasar di Asia memang sedang mengalami tekanan dan juga komoditas juga sedang mengalami tekanan. Dan yang melihat hari ini mungkin dari sisi investor terjadi rebalancing. Yang kemarin saya bicarakan bahwa ada uninvestable asset bahasanya atau stock yang dibicarakan oleh MSCI itu sekarang yang kalau dilihat adalah peningkatan investment dari institusi baik dari dalam dan luar negeri untuk saham-saham yang memiliki ciri-ciri, satu memiliki fundamental yang baik, kedua memiliki likuiditas yang baik, dan ketiga memiliki juga valuasi yang baik dan juga cash flow yang baik. Itu bisa dilihat dari top 20 stocks yang ada yang mengalami peningkatan dan juga top 20 stocks yang mengalami penurunan. Jadi ini juga ini perlu dilihat secara makro saja, bukan hanya di level Indonesia alone. Ya, saya rasa ini rebalancing dan ini menurut saya sih sesuatu yang nantinya akan baik. Nggak semua bakal overnight. Saya tahu waktu tadi siang saja ada beberapa wartawan tanya besok bagaimana. Yang penting adalah progres yang kita lakukan day by day. Kami sangat encourage melihat step-step yang dilakukan sangat serius. Jangan lupa buat teman-teman wartawan semua, hari Rabu announcement, Senin Minggu sudah di-announce dan Senin, dan ini sangat cepat. Bisa dibilang untuk banyak negara-negara yang di cover MSCI bisa dibilang ini salah satu yang tercepat dari sisi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.